Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora. Perkenalkan, nama saya Sunarto dari SDN Domrebo Kecamatan Ciken, Kabupaten Blora. Sebelah kanan saya Anis Susianingrum dari SDN 2 Ketringan. sebelah kiri saya Fitriana Khotimah dari SDN 3 Blebo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dengan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah saya baik Bu Anis. Bagaimana dengan Bu Anis kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu hari ini. Ya. Saya dengar hari ini Bu Fitri akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu, jadi rencananya nanti jam 9 pagi saya akan melakukan coaching dengan Bapak Sunarto. Iya Bu, baik. Di sini Bu Fitri nanti pastinya sebelum melakukan praktek pasti harus mengetahui beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu ada praobservasi, di mana nanti saya sebagai observer akan mendiskusikan tentang kompetensi dan indikator yang akan Ibu lakukan dikembangkan pada coaching nanti. Kemudian ada observer ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati bagaimana berjalannya coaching yang akan Ibu lakukan. Kemudian untuk tahap yang terakhir ada pasca observasi yang nantinya Bu Fitri akan merefleksikan apa hasil dari coaching yang telah Ibu lakukan bersama dengan Pak Narto. Begitu ya Bu ya. Sudah siap mungkin Bu? Sudah siap Bu. Oke, tadi apa yang saya paparkan tadi ya Bu, dari awal kita di sini akan membahas tentang rubrik penilaian. Di sini saya lakukan untuk mengetahui apakah coaching yang dilakukan Bu Fitri sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Di sini nanti yang terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, di mana Bu Fitri akan hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dengan menggunakan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si kuci, sehingga si kuci bisa memberikan respon atau jawaban yang nantinya bisa menjadikan solusi atas permasalahan. Selain itu, Bu Fitri juga harus menerapkan prinsip-prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya Bu. Ini saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Iya. Silahkan. Nanti saat Bu Fitri melakukan coaching, apa nih kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri saat coaching nanti? Baik Bu, jadi dalam kegiatan coaching saya nanti dengan Pak Sunarto, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kesadaran penuh atau presence. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Anis. Ya, jadi yang akan dikembangkan Bu Fitri ini ada 3 kompetensi ya Bu. Nah, nantinya kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Ibu Fitri? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Anis. Ya, jadi saya kira ini untuk praobservasi sampai di sini dulu ya Bu ya. Monggo Bu Fitri untuk melakukan kegiatan coaching. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Anis. Iya Bu.
Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak Narto. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik sekali hari ini. Ibu Fitri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Narto, di sini apakah ada yang bisa saya bantu Pak Narto? Terima kasih Bu. Seperti yang kemarin kita kejadian bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan panjenengan, yaitu terkait dengan masalah yang saya hadapi di sekolah saya. Oke. Apakah Ibu Fitri ada waktu? Oh, kebetulan hari ini saya kosong Pak. Murid-murid kebetulan kan jam olahraga. Jadi saya free, Bapak Narto bisa menyampaikan unek-uneknya untuk coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu Fitri. Baik, pertama kali permasalahan yang saya hadapi adalah saya tidak bisa mengajarkan saya itu bukan pokok, tapi karena ini merupakan mata lokal sekolah, jadi saya harus memberi pelajaran pada anak-anak saya. Ya, yang pertama adalah saya melakukan kegiatan pembelajaran berkembang Jawa ini sudah sesuai dengan apa yang ada di RPP. Tapi apa yang saya sampaikan, anak-anak itu belum mengetahui secara maksimal, yaitu pencapaian dalam menyamakan nada atau titilaras antara di tembang Jawa dengan binot anak titilaras di gamelan. Itu yang saya hadapi Bu. Padahal saya sudah berusaha mengajarkan bagaimana cara membaca titilaras jiro lupa mau sudah, tapi anak-anak ya seperti itu. Mungkin ini hal baru Bu, jadi agak kesulitan. Jadi Pak Narto sudah menjelaskan sesuai dengan yang ada di SPP. Mungkin bisa, kalau apakah Bapak Narto sudah pernah mengamati mengapa anak-anak ini kesulitan untuk memahami apa yang diajarkan Pak Narto mungkin? Nah, kalau saya amati Bu, setelah kejadian setelah membaca buku, saya amati ternyata anak-anak itu kurang menarik atau kurang tertarik dengan apa yang saya berikan. Anak-anak justru lebih tertarik dengan mungkin dengan benda-benda nyata. Contohnya kita menghadirkan saran atau gambaran langsung di kelas, itu mungkin bisa menarik Bu, karena kan saya tadi mengatakan bahwa mengajar menggunakan tag yang ada di depan, saya tuliskan di depan dan saya ajari untuk menyamakan antara titilaras dengan nada saya. Tapi anak-anak kurang tertarik, dan nanti untuk setelah saya cek, setelah saya identifikasi, ternyata anak itu suka dengan benda-benda nyata gitu Bu. Oh, jadi anak-anak ini kurang paham karena kurangnya tadi media seperti alat-alat nyata seperti itu ya Pak? Ya, betul sekali Bu. Mungkin atau adakah penyebab lainnya Pak Narto? Penyebab lainnya saya kurang bisa memahami perasaan siswa, karena begitu saya masuk langsung saya ajak, mari kita baca tembang Jawa. Seharusnya kan diajak refleksi dulu atau diajak bersenang-senang dulu untuk supaya biar fokus dalam pembelajaran. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi selain kurangnya media tadi, karena Bapak Narto dalam mengajarnya langsung gitu ya Pak. Iya, mungkin untuk menghadapi ini Pak Narto, mungkin Pak Narto punya rencana atau solusi apa yang mungkin Bapak Narto bisa untuk mengatasi permasalahan ini Pak Narto? Ya, setelah melihat permasalahan dari awal Bu, ketidakseriusan atau ketidakaktifan siswa, kemudian ada rasa malas dan kurangnya bisa mencocokkan titilaras dengan nada anak, saya punya solusi pertama, yaitu membuat siswa itu senang dulu sebelum pembelajaran, membuat berpikir dulu. Kemudian setelah itu akan saya hadirkan wujud nyata dari saran tersebut, supaya bisa lebih menyenangkan siswa. Kemudian alhamdulillah setelah saya teliti, ternyata di sekolah saya ada saran tersebut. Nah, kemudian akan saya tampil lagi untuk video-video supaya anak bisa lebih mengerti, bisa lebih senang lagi dalam pembelajaran tembang Jawa. Jadi rencananya tadi kebetulan di tempat Pak Narto ada, mungkin Pak Narto akan mengajar anak dengan menggunakan media nyata tadi ya Pak. Sekali. Kemudian mungkin Bapak Narto juga
akan menambahkan ice breaking biar anak-anak itu lebih semangat lagi gitu ya Pak, konsentrasinya bisa menyatu. Kemudian yang ketiga tadi akan menampilkan video-video, jadi anak itu bisa lebih paham gitu supaya rencana aksi Pak Narto dalam pembelajaran tembang Jawa ini bisa berhasil. Mungkin Bapak Narto bisa memaparkan komitmen apa dari Pak Narto. Terima kasih untuk menunjang kesuksesan dari rencana yang saya rencanakan tadi. Yang pertama adalah untuk saya, selain meminta bantuan kepada kepala sekolah, teman guru Jawa, juga dukungan dari orang tua, saya juga akan membuat suatu kuesioner, yaitu untuk mengetahui kemajuan siswa, baik itu sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, juga pada saat di akhir pembelajaran. Itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam kegiatan tembang Jawa ini, yaitu menyamakan notasi, yaitu antara yang ditulis dengan pengucapan siswa seperti itu. Oke, baik, jadi komitmen dari Pak Narto, Pak Narto akan membuat kuesioner ya, jadi untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam pembelajaran tembang Jawa ya Pak Narto. Tadi Pak Narto sudah memaparkan dari awal kegalauan Pak Narto, kemudian Pak Narto sudah memaparkan penyebabnya, kemudian juga rencana aksi Pak Narto dan siapa yang membantu kegiatan Pak Narto serta komitmen Pak Narto. Berarti secara tidak langsung ya, permasalahan Pak Narto ini sudah selesai ya Pak, karena kan sudah ada rencananya, sudah ada solusinya gitu ya Pak Narto. Mungkin bagaimana perasaan Pak Narto setelah melakukan coaching hari ini Pak Narto? Setelah saya melakukan coaching Putri, alhamdulillah saya merasa senang, merasa plong, karena beban pikiran permasalahan yang saya hadapi dapat saya atasi sendiri dengan bantuan Ibu Fitri melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saya dalam menggali kemampuan saya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ternyata solusi itu ada di sekitar kita sendiri, hanya saja kita perlu bantuan teman untuk menggali apa yang ada di sekitar tersebut. Terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Lain kali kalau saya butuh bantuan Bu Fitri dalam kegiatan coaching, saya akan menghubungi lagi. Terima kasih Bu. Pak Narto. Saya juga mengucapkan terima kasih karena dari pemaparan Pak Narto tersebut saya malah mendapatkan banyak ilmu ya Pak Narto. Mengucapkan terima kasih. Mungkin lain kali kita bisa melakukan coaching lagi. Mungkin saya yang memiliki masalah atau lain kali Pak Narto yang memiliki masalah lagi ya Pak Narto. Mengucapkan terima kasih. Kita untuk saat ini kita akhiri dulu ya Pak Narto. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bu, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Setelah Bu Fitri melakukan coaching bersama dengan Pak Narto tadi, bagaimana, sudah berjalan baik atau belum menurut Bu Fitri Bu? Alhamdulillah menurut saya sudah Bu, karena coaching yang saya harapkan tadi kan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Anis, dan alhamdulillah menurut saya sudah tercapai Bu Anis. Ya, kemudian menurut Bu Fitri, kegiatan coaching yang dilakukan tadi, indikator apa yang sudah tercapai Bu? Menurut saya dari kegiatan coaching tadi, indikator yang sudah tercapai adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Anis. Ya. Untuk itu saya apa boleh Bu untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bu? Ya Bu, monggo. Ya. Menurut pengamatan saya sebagai observer tadi, Bu Fitri sudah menunjukkan hal yang bagus sekali, sudah baik, sudah sesuai dengan alur kita menurut saya ya Bu. Tadi Bu Fitri juga sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya melihat Bu Fitri juga sudah
memenuhi, yaitu hadir penuh saat kegiatan coaching, juga mendengarkan dengan baik, menggunakan rasa, kemudian juga menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Narto ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Fitri berikan. Kemudian Ibu, apa yang ingin ditingkatkan lagi mungkin untuk kompetensi saat coaching berikutnya, Bu? Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan secara aktif, Bu Anis. Jadi kesimpulan kita pada kegiatan ini ya Bu, Bu Fitri tadi sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, dan nantinya rencana Bu Fitri akan mengembangkan lagi kompetensi yang lebih dalam untuk mendengarkan aktif, begitu ya Bu ya. Oke Bu Anis. Ya, ini saya tutup sekian dulu kegiatan kita hari ini. Mungkin bisa bertemu lagi untuk coaching yang berikutnya ya Bu ya. Oke Bu Anis, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Anis sudah mau menemani menjadi observer dalam kegiatan coaching saya hari ini, Bu Anis. Ya, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa lagi Sama-sama. di hari Bu Anis. berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitri. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 23, yaitu coaching dengan supervisi akademik CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Tatas, tuntas, oke gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.